warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Himabio Channel. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai tim PKM yang lolos PIMNAS ya, teman-teman. Nah, di sini kami udah ditemani oleh bintang tamu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, silakan, di sini ada siapa? Halo, saya Rita dari semester 5 Pendidikan Biologi. Halo, aku Siva Mulai Sira dari Pendidikan Biologi semester 5. Halo, aku Aldis dari Pendidikan Biologi juga semester 3. Halo, aku Wilda dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 5. Halo, saya Rizka dari Pendidikan Biologi semester akhir. Oke, bagaimana nih Kang Tete kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Masih hujan ya, tapi kita tetap jaga kesehatan ya. Betul. Nah, ketika Akang Tete ini lolos PIMNAS nih, kan pasti dong pembentukan tim dulu gitu kan. Nah, ketika pembentukan tim itu gimana sih prosesnya gitu? Nah, awalnya sih sebetulnya ya, ini tuh timnya bukan dibentuk oleh keinginan sendiri gitu. Karena ada penugasan dulu dari mata kuliah kewirausahaan. Jadi melalui pengacak gitu ya timnya itu. Nah, akan tetapi kalau misalnya dari semester 3-nya, kita semester 3 berarti waktu itu. Semester 3 itu udah diacak, dan untuk semester 2 dan semester 5-nya itu dipilih. Dan pemilihannya itu sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Karena yang sepengetahuan gitu, Aldis itu mampu untuk di bidang teknik-teknik kayak gitu ya, karena kita membuat alat, dan juga Teh Rizka itu mumpuni juga untuk PKM yang akan kita buat gitu, seperti itu. Jadi awalnya itu memang dari penugasan dulu dari mata kuliah kewirausahaan. Itu Teh. Oke, berarti memang tim ini terbentuk gak semata-mata keinginan dari Akang Teteh sendiri nih, karena memang meneruskan dari mata kuliah yang memang sedang diampu waktu itu. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sih cara terbentuknya ide itu sampai kayak mencetuskan, oh udah aja buat Ampera gitu? Nah, iya, jadi ide ini terbentuk awalnya dari pengalaman ya. Ngeliat dari kita praktikum, karena di biologi itu banyak sekali praktikum ya Teh ya. Nah, di praktikum itu kan ada beberapa alat laboratorium yang digunakan, banyak sekali gitu. Nah, dalam proses pencucian itu menghabiskan waktu yang sangat lama, dan itu menjadi suatu kendala dalam proses praktikum itu sendiri. Nah, kita pikir-pikir nih, gimana ya supaya dalam proses pencucian itu bisa cepat gitu, dalam waktu yang singkat, tapi bisa Mungkin cepat ya. Ya, jadi semuanya bisa dalam satu alat itu tuh pinginnya tuh kita bisa mencuci, mengeringkan gitu ya, sampai kita bisa melihat apa itu udah steril atau belum. Jadi kita membuatlah produk Ampera itu, namanya Ampera juga. Kenapa? Karena kan Ampera itu mungkin lebih mudah diingat ya kalau misalnya kita Ampera, dari singkatan juga dari alat pembersih peralatan laboratorium. Jadi awal mulai itu dari pengalaman kita praktikum, kendala-kendalanya itu salah satunya dalam proses pencucian. Jadi kita menghadirkan Ampera untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, kayak gitu Teh. Luar biasa ya ternyata. Memang ide itu muncul ini ya, pengalaman gitu ya, dari timbul dari pengalaman gitu ya. Nah, mungkin bisa gak sih dijelasin secara singkat gitu mengenai produk Ampera itu seperti apa gitu? Jadi pada produk Ampera itu ada beberapa fungsi. Nah, di dalam satu produk itu dilengkapi dengan sikat, dilengkapi dengan pengeringan, dilengkapi dengan lampu UV. Nah, yang pertama itu ada sikat. Nah, sikat itu berputar pada saat ingin mencuci peralatan laboratorium. Setelah itu juga ada penyemprotan air yang dimana di situ membantu untuk membilas, sehingga peralatan laboratorium yang dicucinya itu bisa lebih bersih gitu. Nah, sesudah dibilas, nah kita bisa simpan si peralatan itu menuju ke tempat pengeringan. Sesudah kering kita bisa menggunakan lampu UV untuk pengecekan. Mungkin itu secara teknisnya. Oh, jadi pada produk Ampera itu alat-alat yang memang udah diaplikasikan di dalam produk Ampera itu emang udah otomatis ya, nggak manual-manual lagi gitu. Oh iya betul, itu sudah otomatis, dan dengan penggunaan waktu yang cepat itu bisa mencuci beberapa peralatan laboratorium gitu. Keren banget ya. Bagaimana sih reaksi teman-teman gitu bahwa dinyatakan lolos PIMNAS nih gitu? Perasaannya mungkin ya. Betul, perasaannya gitu. Perasaannya campur aduk, gak percaya ya, gak nyangka juga, karena itu ingat banget pagi-pagi gitu ya.
terus di grup udah ramai aja katanya selamat. Wah itu sangat gimana ya, terlebih tertantang gitu ya, karena kita juga itu pasti di pengalaman pertama dan meneruskan jejak kakak-kakak tingkat yang sudah lolos PIMNAS sebelumnya gitu. Jadi itu campur aduk senang, sedih, tertantang. Wah pokoknya mah semuanya lah dirasakan. Gimana ya lain? Jujurly gitu ya, kalau misalnya dari Teteh sendiri ya gimana kan awalnya tuh emang udah ada optimis gak sih, optimis PIMNAS gitu ya, udah optimis, tapi karena lebih besar takutnya gitu dibanding si optimisnya itu, waktu dicek tuh emang udah yakin sih bakal ada nama kita di situ. Ternyata ada. Nah waktu di saat itu juga nangis sebetulnya ya, karena gimana takut kesananya gitu, soalnya ini kan emang pengalaman pertama langsung ke tempat ya. Kalau misalnya sebelumnya kan online, sebelumnya itu online, sekarang offline, gimana kesananya itu. Jadi yang lebih ditakutkan tuh performa kita kalau misalnya offline kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah sih senang juga gitu ya bisa dapat pengalaman masuk PIMNAS gitu. Mungkin dari yang lain ada Bawa nama unik lah gitu ke kancah nasional. Oke, tentunya mungkin awalnya kita juga tidak menyangka ya, dan ada rasa optimis juga, cuman kan kita nggak bisa 100% ngasih optimis. Ternyata itu muncul pengumuman dan ya kita terbaik lah, berikan iklan terbaik pada saat ke PIMNAS, dan rasanya juga ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena tidak terlukiskan ya, karena ini merupakan hal yang tak terduga awalnya. Berarti emang rasa bangga pastinya ya, bangga terus bangga terhadap diri sendiri maupun posisi Akang Teteh sekarang berada di pendidikan biologi bisa membawa bangga juga gitu ya, nama baik dari program studi itu. Nah selanjutnya bisa diceritain gak sih kayak proses perjalanan dari awal sampai bisa ke PIMNAS nih gimana gitu? Oke ya, untuk prosesnya tuh sangat tidak mudah ya teman-teman semua. Dicerita lagi gitu ya, dulu waktu kita merancang proposal ya teh, itu sangat sampai kita pulang maghrib, udah nggak aneh gitu pulang maghrib untuk merancang proposal. Dan ada kejadian yang lucu saat upload proposal gitu ya, tim kita tuh telat nguploadnya karena kehabisan kuota dari ketua kita, sehingga sempat juga kita stop ya saat revisian dari tahap internal, sempat kita stop sekitar 2 mingguan. Dan itu nggak tahu ada ilham dari mana sehingga grup itu aktif kembali, ayo kita revisian gitu. Nah dari situ mulai revisian dan terjadilah telat upload itu. Tapi alhamdulillah setelah kita komunikasi dengan bidang kemahasiswaan, ternyata kita masih diberi kesempatan untuk upload gitu. Nah dari situ sudah tidak ada harapan apa-apa dengan Ampera gitu ya teh. Kan juga tidak ada harapan apa-apa dengan Ampera, sampai kalau saya pribadi gitu ya tidak menunggu-nunggu hasil dari PKM itu, tidak kalau saya pribadi. Tapi setelah itu beberapa hari ternyata ada pengumuman dan alhamdulillah kita lolos pendanaan dulu tuh. Waktu itu pendanaan kita dikasih dana gitu ya, dikasih dana dulu sama Belmawa sama Dikti. Terus di situ barulah kita persiapan buat membuat alat yang sesuai dengan proposal yang kita ajukan gitu. Di situ mulailah kebingungan terjadi karena alatnya tuh masih kita raba-raba sebetulnya. Kita belum tahu pasti bagaimana alatnya. Kita banyak meraba-raba sehingga banyak pendanaan yang memang keluar dari jalur, mungkin yang alatnya nggak kepake dan sebagainya, karena itu masih meraba-raba. Dan alhamdulillah setelah alatnya selesai, begitupun dengan program PKM di mana kita harus menghadapi PKP 2 waktu itu ya, untuk penilaian kemajuan gitu. Setelah penilaian kemajuan, presentasi lah dan sebagainya sudah selesai, dan itu pun tadi ada dijelaskan sama Teh Rita bahwa ada optimis, ada kita lulus PIMNAS, tapi masih gimana ya kalau lulus gimana ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah proposal Ampera itu bisa tembus ke PIMNAS, alhamdulillah. Luar biasa sekali ya, perjalanan yang bukan yang mudah lagi gitu, itu tingkat kesulitan yang memang kita aja belum tentu bisa lewatin gitu. Betul. Nah katanya kalau misalkan lolos PIMNAS ini ada rekognisi. Rekognisinya itu rekognisi skripsi lagi kan? Apakah itu tuh benar atau gimana? Ya betul sekali ya teman-teman semua, bahwa kita lulus PIMNAS ya
undangan finalis Pimnas, baru kita mendapatkan rekomendasi skripsi. Langsung dinikmati oleh Teh Rizka sendiri ya sebagai semester akhir, tingkat akhir langsung dapat rekomendasi skripsi, dan mungkin itu sebagai hadiah bagi kita muridnya dari Univ untuk bebas skripsinya. Namun kalau jurnal kita tetap bikin, cuman skripsinya alhamdulillah kita sudah rekomendasi. Ternyata benar lebih ya. Bener adanya ya rekomendasi skripsi itu. Nah, ketika akam PT ini dinyatakan lolos Pimnas kan harus offline ke Malang ya. Nah, selama di Malang itu dapat apa aja sih? Oke, selama di Malang ya, tentunya kita mengunjungi tempat yang luar biasa. Mungkin kita bisa katakan saudara dari UMI ya, karena di Muhammadiyah juga, Universitas Muhammadiyah Malang. Tentunya kita dapat banyak pengalaman sekali karena di sana ketemu dengan universitas lain, dan juga mungkin awalnya kita merasa ada sedikit insecure ya, karena kita dari desa yang mungkin dari pinggiran. Tapi di sana juga kita membangkitkan semangat. Oh, ternyata ketika kita masuk ke Pimnas itu, masuk ke Malang ya, memasuki gerbang Malang, kita tuh layak walaupun kita dari universitas yang mungkin berada di kota yang tidak terlalu besar. Dan apa saja yang didapatkan dari Malang, tentunya selain pengalaman kita juga menikmati kota di sana ya. Alhamdulillahnya selain kita diajarkan dari universitas, kita juga diajak jalan-jalan terlebih dahulu ya untuk refreshing. Nah, itu juga mungkin bagian dari privilege reward untuk kita, sehingga kita bisa masuk gitu ke Malang. Dan juga selain itu ya adrenalinnya juga kita tertantang ya, dan juga luar biasanya sekali di Malang. Selain Malang itu memberikan kita hadiah berupa ya selain oleh-oleh ya tentunya teman-teman, juga memberikan kita apa ya istilahnya rasa syukur gitu, karena berdasarkan dari PKM bisa nganterin kita jalan-jalan ke Malang. Jadi banyak banget lah yang kita bawa ke Malang, tapi gak bisa kita lihat secara fisiknya. Oke, berarti lebih ke pengalaman baru ya, Teh. Pengalaman baru tentunya. Luar biasa sekali ternyata ya, kayak wah bisa nggak ya? Kita pengen Bisa. Jalan-jalan gratis. Kapan lagi coba? Syukur banget sih. Nah, bagaimana nih rasanya gitu bersaing dengan universitas-universitas lainnya gitu? Kalau ditanya rasanya sih gimana ya, emang kata Teriska bener ada insecure ya, betul memang, karena kita dari tim Universitas Muhammadiyah cuman lolos satu tim gitu, sedangkan dari univ-univ negeri gitu seperti univ besar itu banyak sekali proposal yang lolos gitu, jadi itu menambah insecure. Tapi disinilah rasa ingin apa ya menunjukkan, kita tuh ingin rasa menunjukkan itu lebih tinggi gitu. Kita juga harus nunjukin bahwa kita tuh bisa bukan melawan sih, lebih bersaing dengan univ-univ besar gitu, walaupun kita univ swasta dari kota kecil gitu, tapi kita yakin kita bisa. Nah, dari situ rasa yang ingin menunjukkan rasa-rasa tertantang dan menumbuhkan apa ya rasa gimana ya, motivasi dan semangat yang tinggi gitu ya, walaupun memang banyak di sebelah kita lihat wah ternyata ini mah bagus penampilannya, kostumnya, tapi itu tidak menjadikan itu hal yang menciut jadi ke kitanya, tapi itu menambahkan rasa semangat kita supaya kita juga bisa kok seperti mereka itu. Betul sekali ya teman-teman. Nah, kan nih nanti podcast ini pasti ditonton sama banyak orang nih. Mungkin bisa akan PT kasih tips and trick gitu buat teman-teman penonton nih, biar kita tuh semangat ikut PKM, biar kita tuh optimis nih kayak akan PT lulus Pimnas gitu. Gimana tuh? Jadi ketua dulu mungkin ya Teh. Oke deh, kalau dari aku tips dan triknya tetap berusaha, jangan kita tuh jangan takut untuk mencoba gitu, kita pasti bisa kok. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat di PKM ini, karena ini sebuah ajang yang besar, banyak juga universitas-universitas gajah lainnya, nah kita jadikan itu ajang untuk kesempatan kita untuk mencari nyontek-nyontek lah ya, gimana sih supaya nantinya bisa lolos gitu. Karena kebetulan qadarullah kita belum lolos ya belum mendapatkan medali gitu ya. Mungkin untuk teman-teman selanjutnya ikut Pimnas gitu, lebih ditingkatkan lagi kepercayaan dirinya. Sebenarnya kalian tuh bisa, cuman karena kitanya yang kurang ada rezeki ya, belum rezeki juga, dan kurang yakin juga gitu ya. Jadi kita belum mendapatkan medali itu. Semoga aja
nanti untuk selanjutnya bisa mendapatkan medali yang diharapkan gitu ya. Apa? Tips and trick kan. Oh iya, intinya konsistensi gitu. Kalau misalnya kalau udah lolos proposal, misalkan udah lolos proposal ya kalian konsisten, apa yang sudah kalian mulai ya kalian harus akhiri. Gimana sih? Kalian mulai ya kalian selesaikan gitu. Jangan berhenti di tengah-tengah gitu. Karena ini pilihan kalian ya kalian harus ambil gitu resiko ya ke depannya, mau itu kalian capek, mau itu kalian sibuk dan lain sebagainya, kalian selesaikan sampai akhir. Itu sih intinya konsisten gitu sama apa yang kalian pilih. Ya mungkin dari Aldis ya untuk tipsnya buat kedepannya lagi buat teman-teman semuanya, jangan pernah menyerah dan ingin tahu lebih banyak lagi gitu, coba kembangkan lagi idenya, kreativitasnya, mungkin teman-teman bisa lebih baik lagi dari tim kita ya, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga teman-teman dapat rezekinya untuk lolos ke Pimnas. Kalau dari saya mungkin tipsnya itu jangan males revisian gitu ya. Revisian, terus juga harus telaten, hubungi dosen pembimbingnya, itu harus sangat-sangat sangat-sangat wajib gitu ya untuk menghubungi, apapun harus dikomunikasikan gitu. Jadi pokoknya harus lihat juga timeline PKM itu kapan aja biar nggak ketinggalan informasi, dan juga jangan males revisian gitu aja. Untuk tips and tricksnya tentunya kalian harus patuh terhadap ketentuan, karena itu salah satu gerbang supaya kita menuju Pimnas. Tidak hanya ide, mungkin ya teman-teman juga di sini berlomba-lomba untuk menciptakan ide-ide kreatif yang bagus. Akan tetapi ketika teman-teman tidak taat terhadap aturan, ya sudah baik atau belum bisa masuk ke Pimnas ya. Tapi ketika teman-teman sudah bisa menaati aturan, nantinya itu menjadi salah satu pintu utama untuk masuk ke pintu selanjutnya. Jadi tetap taat aturan, dan satu lagi percaya diri. Meskipun kita ada di universitas swasta, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan medali emas. Semangat. Oke, luar biasa ya teman-teman, tip and trick dari Akang Teteh ini bisa menjadi motivasi ya untuk kita tetap bersemangat, dan semoga rezekinya dari kita juga bisa lolos gitu ya kayak Akang Teteh di tingkat Pimnas gitu ya. Di mana kita bersaing dengan universitas yang besar gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa berada di jadi bagian dari mereka gitu. Nah, mungkin Akang Teteh kita ucapin terima kasih ya udah mau berbagi mungkin ya. Terima kasih gitu. Makasih atas segala pengalaman yang diberikan. Semoga itu menjadi semangat untuk kita juga, tetap semangat buat berkreativitas gitu ya. Oke, kita cukupkan ya buat podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.